Semenjak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto hari Senin kemarin, masyarakat sontak tersentak. 2 WNI yang divonis positif terjangkit virus corona menyadarkan kita dari semula yang hanya wait and see, menyimak informasi dari belahan dunia, langsung siaga dari segala kemungkinan. Resah dan gelisah menyeruak di tengah masyarakat. Langkah antisipasi diambil. Toko swalayan atau supermarket jadi sasaran. Berjaga-jaga untuk memenuhi kebutuhan, segala rupa diborong. Tapi tak semua orang bersiap paranoid. Sebagian malah santuy menyikapi banjirnya informasi tentang virus yang bermula dari kota Wuhan, Cina. Menggelitik, menjurus konyol, virus corona malah disikapi dengan jenaka. Tak bermaksud membuat lucon pada peristiwa yang seharusnya disikapi dengan bijaksana, tapi bersikap santai terhadap virus corona bisa sedikit membuat reda ketegangan. 4 orang berjaket putih dan kaos biru serupa dokter atau perawat memeragakan gerakan mencuci tangan yang benar. Pesannya sampai dan mudah dicerna, mulai dari membasahi tangan dengan air dan sabun sampai membilasnya. Yang terpenting adalah informatif dan menghibur. Salah satu cara penularan virus adalah melalui batuk. Bagaimana cara batuk yang baik dan benar? Bisa disimak melalui peragaan etika batuk supaya tidak menjadi salah seorang yang dianggap penyebar virus corona. Eza Yayang dan komedian Senioritas sepakat dengan informasi yang menggunakan aplikasi TikTok. Selain diterima dengan santai, tapi juga menghibur. Bagus yang kayak gitu-gitu. Malah harusnya menurut saya sih ini udah ruang lingkup pemerintah ya. Kita sebagai rakyat ikutin apa yang dia suruh deh gitu. Ayo kita mesti apa nih? Mau cuci tangan 10 menit terserah, ayo kita ikutin gitu. Ya mungkin sih yang paling gampang dicerna sama masyarakat kita itu adalah pesan-pesan yang berbau-bau hiburan ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita diedukasi tapi dengan hal yang berat itu akan makin bikin kita panik, makin bikin kita takut. Aduh apa sih, gimana sih gitu. Yang paling gampang kan maksudnya dikasih edukasi tapi dengan cara menghibur, jadi orang juga akan lebih gampang dicernanya. Seorang lelaki mengenakan masker keluar dari sebuah mobil disambut rekannya. Tak seperti biasanya, si lelaki menolak bersalaman tangan. Mereka kemudian menggantinya dengan bersalaman kaki. Tingkah serupa juga dipertontonkan beberapa laki-laki ini. Melihat video yang tersebar di media sosial, Lee Jong Hun menjajal, menyapa tanpa berjabat tangan. Kita punya salam sama nenek. Sekarang kan lagi virus corona. Di video viral-viral kan ada tuh, ini ya mereka bikinnya mungkin lucu-lucuan juga, ya, sekaligus betul. Mereka kasih knowledge juga, jadi kita memang nggak bisa salaman langsung tangan ke tangan, ya mungkin ada cara yang lebih sopan gitu. Jadi kalau kita nggak salam, nggak bisa, nggak sopan. Jadi kita salaman pakai kaki pun tapi secara halus, secara sopan. Berjabatan tanpa menggunakan tangan dimaknai lain oleh komedian Pengki, Chang Rusli, dan Furi Setia. Ini jadi saking parnonya, salamannya pakai kaki. Jadi bukan salaman, tos kaki. Iya. Saya rasa ini mah hanya lucu-lucuan aja. Iya. Lah kagak ada salaman pakai kaki. Kagak. Ya, jadi saking dia untuk menghindari terinfeksi virus corona, tadinya udah tangannya disakuin, jadi yang salaman cuma kaki lewat sepatu. Iya. Dipikir main bola kali. Kalau dinilai dari segi kreativitasnya, kreatif, ada aja idenya gitu. Cuman kalau itu untuk menggantikan budaya kita salaman ya enggak lah gitu. Kalau menggantikan budaya salaman enggak sopan lah. Tak cuma dalam bentuk video, foto-foto unik ala masker pun beredar di media sosial.
seperti seorang laki-laki penumpang yang berdiri di kereta komuter lain. Menghindari virus corona, dia tampil beda di tengah perjalanan kereta. Tak mau terganggu dengan sebaran virus, seorang wanita tampak membungkus handphone dengan plastik. Tentu saja maksudnya bukan tak ingin HP-nya terjangkit virus dan malah mengabaikan dirinya. Masih di atas moda transportasi kereta api, sebelah tangan tampak terbungkus plastik transparan yang memegang gantungan langit-langit kereta api Bekasi Kota. Maksudnya sih ingin menangkal virus, hanya saja kenapa memakai masker CD antivirus ya? Oh no! Seorang pengendara ojek online mengenakan masker seperti yang biasa dipakai penjinak bom. Hanya saja masker ini pakai belalai yang entah apa maksudnya. Tak hanya sendiri, pengemudi ojol juga menyiapkan helm plus masker serupa yang dipakainya. Bang, atas nama Agung kan? Ya, Agung. Oke, bentar bang ya, gue siap-siap dulu. Kenapa pakai masker bang? Corona ya, iya bener-bener aman nih. Zhang Weili, juara kelas berat UFC asal Cina, marah karena diolok-olok oleh lawannya, Joanna Jędrzejczyk. Sang lawan jeli memanfaatkan momen virus corona sebagai bagian dari style war sebelum bertarung. Jepang lebih ekstrim menyikapi virus corona. Mereka menutupi seluruh tubuh dengan plastik meskipun berada di tempat umum. Seperti superhero di Amerika layaknya, botol dipakai untuk menutupi wajah. Efek virus corona memang dahsyat. Virus ini mampu mengubah kebiasaan yang selama ini berlaku di suatu negara. Seperti di Cina, tempat asal virus ini menyebar. Untuk menyapa, masyarakat Cina tak lagi bersalaman, tapi cukup dengan meninju telapak tangan secara berlawanan. Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengubah salam tradisional hidung ke hidung menjadi melambaikan tangan. Di Romania, pria yang memberi bunga tak boleh lagi disertai kecupan seperti kebiasaan selama ini. Di Polandia, seorang pastor tak boleh lagi menyuapi roti kepada jemaah, tapi membiarkan jemaah memakai tangan sendiri. Untuk menyapa di Perancis dianjurkan hanya bertatap mata dengan lawan bicara. Tanggap corona dengan jenaka. Corona, oh corona.